Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa KM5 Channel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa kembali dalam program Sahira, Sajian Hikmah Ramadan. Pada segmen kali ini kita akan mengkaji tentang tafsir Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Maryam dari ayat 1 insyaallah sampai ayat 6. Baik, mari kita langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Maryam ini diawali dengan kalimat kaf ha ya 'ain shad. Kalimat ini merupakan surat atau ayat mutasyabih di mana kita tidak bisa mengartikan, dan yang bisa mengartikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan bahwa yang dimaksud kaf ha ya 'ain shad ini adalah pujian Allah terhadap zatnya sendiri. Lalu kemudian ayat ini dituliskan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, bahwa di dalam ayat ini akan menyebutkan, akan memaparkan tentang rahmat Allah, rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Jadi yang akan menceritakan bagaimana Allah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idza nada rabbahu nidaan khafiya, ketika Nabi Zakaria nada rabbahu, memanggil kepada Tuhannya, artinya bermunajat kepada Tuhannya, nidaan khafiya, dengan suara atau dengan panggilan yang sangat lembut, sangat lirih. Lalu yang dimaksud dengan nidaan khafiyah ini apa? Itu munajat dengan suara yang lembut. Fa innahu adkhala fil ikhlas wa ab'ada min ar-riya. Karena perkataan atau ucapan atau munajat dengan suara yang lembut, dengan suara yang halus, dengan suara yang samar, itu lebih menimbulkan rasa ikhlas di dalam hati dan menjauhkan dari sifat riya. Ini berbeda ketika seseorang itu bermunajat dengan suara yang keras, atau hal lain lah, misalnya mengaji dengan suara yang keras.
itu tingkat keikhlasannya jelas berbeda dengan orang yang munajat dan ngaji dengan menggunakan suara yang lirih dan bahkan hampir tidak didengar oleh orang lain. Itu lebih tingkat keikhlasannya lebih dalam dan lebih menjauhkan daripada riya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ketika mohon munajat kepada Allah dengan menggunakan suara yang sangat lirih. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan menyampaikan bahwa kelemahan dirinya. Jadi ketika bermunajat kepada Allah, beliau bukan hal kelebihan yang disampaikan kepada Tuhan, tapi kerendahan atau kelemahannya disampaikan kepada Tuhannya. Beliau mengatakan inni wahanal 'azmu minni, bahwa saya ini ya Allah adalah orang yang sudah wahanal 'azmu, artinya bahwa fisiknya sudah lemah karena beliau sudah tua, beliau sudah sepuh. Itu beliau dengan bahasa wahanal 'azmu artinya bahwa beliau sekarang dalam keadaan tua, ada sepuh. Wasta'ala ra'su syaiba, selain fisiknya sudah lemah, beliau mengakui di hadapan Tuhan bahwa beliau juga sekarang sudah berumur di ujung usia. Wasta'ala ra'su, bahwa beliau itu rambutnya sudah banyak memutih. Jadi orang sudah rambutnya banyak memutih itu tanda-tanda bahwa itu merupakan salah satu karakteristik dari seseorang yang sudah usianya di ujung. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan beliau mengatakan bahwa saya ini ya Allah, hamba ini ya Allah, kalau berdoa memohon kepadamu, saya ini tidak pernah, Anda tidak pernah Tuhan kecewakan, tidak pernah tidak diterima, artinya selalu diistijabah oleh Allah. Artinya syakiyah itu artinya bahwa doa-doa Nabi Zakaria itu selalu oleh Allah diistijabah. Ulama da'autuka istajab tali. Nah, di sini juga dijelaskan waqad tawassala Sayyiduna Zakaria alaihissalam bima salafa minhu minal istijabah inda kulli da'watin. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, salah satu unsur bahwa beliau ini istijabah doanya oleh Allah, bahwa beliau tidak meninggalkan tawassul kepada Allah, tawassul kepada salaf-salafnya, kepada pendahulu-pendahulunya. Wa inni khiftul mawali miwarai. Dan beliau ini juga khawatir bahwa nanti penerusnya di belakangnya, setelah kehidupan setelahnya, atau bahkan beliau ini mengkhawatirkan kalau beliau ini tidak punya keturunan. Wa kanat imrati akir, dan beliau mengatakan bahwa istri saya ini sudah tua renta, sekian puluh tahun, sekian mungkin beratus ya, ini belum punya anak atau alias mandul. Jadi istrinya Nabi Zakaria ini sudah lama sekali tidak punya putra atau tidak punya putri, sehingga beliau khawatir tidak punya keturunan yang bisa meneruskan apa yang beliau lakukan selama ini, pengabdian kepada Allah, menyampaikan risalah-risalah Allah. Ini khawatir beliau ini tidak bisa diteruskan oleh pendahulunya, oleh penerusnya,
Sehingga beliau memohon kepada Allah untuk diberi keturunan supaya bisa meneruskan apa yang telah beliau perjuangkan selama ini. Sedangkan istrinya akhiran ini artinya tidak mandul ya, artinya mandul. Ini kalau kita kaji kembali bahwa nabi-nabi terdahulu seperti pendahulunya Nabi Ibrahim itu juga sama, bahwa beliau Nabi Ibrahim sebelum bertemu dengan Sayyidah Hajar, beliau bersama Siti Syarah juga sama, bahwa beliau itu belum punya putra, dan beliau ini dikarunia putra ketika mengawini Sayyidah Hajar. Jadi dikasih putra sudah sepuh, sama dengan Nabi Zakaria. Ini belum dikasih anak. Jadi beliau ini menyampaikan permohonannya diawali dengan keberadaan fisiknya yang sudah tidak mampu lagi, bahwa rambutnya sudah memutih, berarti sudah di ujung ajal atau di ujung usia. Begitu juga istrinya ini juga tua, sudah sepuh dan belum punya anak. Bagaimana beliau memohon kepada Allah, fahabli min ladunka waliya. Maka Allah, berilah kami min ladunka waliya, berilah kami anak, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mana anak itu nanti bisa mewarisi keluarga kami dan keluarganya Nabi Yaqub. Nah, ini Nabi Zakaria justru di dalam permohonannya mohon anak kepada Allah, ini ada yang dibuat tebeng, dibuat acuan, bahwa bukan hanya beliau yang akan terputus nanti kalau beliau tidak punya anak. Bahkan dari Ali Yaqub, dari keluarga Nabi Yaqub, ini kalau sampai terputus dari Nabi Zakaria, maka tidak ada penerus dari Nabi Yaqub. Karena kenapa? Karena keluarganya Nabi Yaqub ini sudah masyhur. Dari keluarganya Nabi Yaqub ini yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Sebagaimana kalau kita ketahui bahwa Nabi Yaqub itu putranya bin Ishaq, putranya Nabi Ishaq, Nabi Ishaq putranya Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim itu juga menurunkan Nabi Ismail. Nabi Ismail bersaudara Nabi Ishaq, yang mana Nabi Ishaq punya keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah yang kemudian mempunyai keturunan yang menguasai Bani Israel. Dan bahkan di keterangan lain, Bani Israel itu dari jalur keturunan Nabi Yaqub. Kenapa beliau ini membuat prolog dalam permohonannya kepada Allah? Bukan hanya beliau sendiri yang nanti tidak bisa meneruskan perjuangan beliau, tapi dari keluarga besar Nabi Yaqub juga sama, akan terputus. Lianna zaujata Zakaria ukhtu Maryam, karena istrinya Nabi Zakaria itu merupakan saudaranya Sayyidah Maryam, wa kanat min waladi Sulaiman, dan Sayyidah Maryam ini merupakan putri daripada Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bin Daud min waladi Yahud bin Yaqub. Nabi Daud min waladi bin Yahud bin Yaqub. Kemudian dari Nabi Yaqub ini kemudian langsung ke Nabi Ishaq, kemudian Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih dulu antara Nabi Sulaiman, Nabi Daud dengan Nabi Ibrahim, jelas Nabi Ibrahim itu pendahulu mereka. Pendahulu beliau. Nabi Ibrahim ini berarti kalau jalur dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kemudian
istrinya Nabi Zakaria ini jalur dari Nabi Yakub. Kalau yang dari Nabi Muhammad itu jalur dari Nabi Ismail. Ini. Jadi Nabi Amin Ali Yakub itu sebagai gacu atau sebagai apa? Kalau tadi dikatakan di awal bahwa beliau bertawassul kepada salaf-salafnya. Ketika memohon kepada Allah bertawassul kepada para salafnya. Maka ini kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak meninggalkan yang namanya tawassul. Ya, ini kalau seperti ini, berarti apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya juga dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Artinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meniru para nabi sebelumnya. Waj'alhu rabbi radiyya. Dan jadikanlah wahai Tuhanku itu orang yang diridhai. Kalau memang nanti diberi anak, jadikanlah anak yang diridhai oleh engkau. Ya Rabbi ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, kemudian apa yang diminta oleh Nabi Zakaria sebagaimana sebelumnya beliau mengatakan bahwa walan akum bidu'aika rabbi syaqiya, bahwa saya tidak pernah oleh Anda ya Allah, oleh Engkau ya Allah, tidak pernah permohonanku dikecewakan. Ternyata betul. Ketika beliau itu mohon kepada Allah supaya diberi keturunan, kemudian oleh Allah diberi kabar gembira, ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Allah menjawab permohonannya Nabi Zakaria bahwa beliau ini diberi kabar bahagia. Kabar bahagia tentunya yang dimohon Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Beliau direspon, kemudian di follow up sama Allah bahwa beliau itu akan diberi putra ismuhu Yahya, dan putranya namanya Nabi Yahya. Walam naj'alahu min qablu samiyah, dan kami sebelumnya tidak pernah memberi nama seseorang itu namanya Yahya. Jadi Nabi Yahya ini adalah pemberian nama dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan Yahya padahal sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya? Hanya baru kali ini Allah memberi anugerah kepada Nabi Zakaria dengan putranya Nabi Yahya. Dan ini brand atau pemberian nama ini langsung dari Allah. Lalu apa namanya Nabi Yahya itu? Lihyaihi rahima ummihi ba'da mautihi. Nah, ini ceritanya kenapa dinamakan Yahya, ya karena beliau ini hidup di dalam rahim ibunya setelah mati. Artinya beliau hidup di rahim ibunya. Nah, qala rabbi in anna yakunu li gulamu wa kanat imrati 'akira wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Shadaqallahul azim. Para pemirsa KM5 channel yang dirahmati Allah, dari pemaparan di atas bisa kita ambil konklusi dari inferensi yang cukup panjang tadi bahwa di sini menceritakan tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya yang namanya Zakaria. Zakaria bahwa beliau ini sudah sepuh, punya anak, istrinya juga sepuh, sehingga beliau gelisah karena khawatir tidak punya keturunan yang bisa meneruskan apa yang beliau terima dari Allah, yang beliau perjuangkan selama ini, sehingga beliau mohon kepada Allah dengan bertawassul kepada salaf-salafnya, dan juga sebagai gacu beliau mohon kepada Allah, beliau menyebut min ali Yakub, bukan hanya pewarisnya tapi pewarisnya Nabi Yakub. Ini orang besar Nabi Yakub, salafnya dari Nabi Zakaria. Nah, permohonannya Nabi Zakaria alhamdulillah memang Nabi diistijabah oleh Allah, direspon oleh Allah, di follow up dengan Allah memberi kabar bahagia bahwa
walaupun sudah sepuh, sudah tua, beliau masih dikaruniai seorang putra yang pada nanti akan diberi nama Yahya, yang nama ini diberi langsung oleh Allah, dan sebelumnya tidak ada orang yang sama namanya dengan Nabi Yahya. Saya kira untuk kajian pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa kajian kali ini kita akan mengkaji ayat dari ayat pertama sampai ayat. Semoga kajian tadi memberi inspirasi kepada kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kisah-kisah para nabi. Intinya bahwa kita tidak usah putus asa. Kita tetap memohon kepada Allah. Walaupun Nabi Zakaria ini kan kalau mestinya dari masa kecil sampai ini masa tua kan berpuluh-puluh tahun. Beliau juga tidak henti-hentinya mungkin minta kepada Allah, tapi baru beliau tua, sepuh, ini baru oleh Allah diijabah. Artinya kita terus sabar. Kalau kita punya keinginan, sabar, insya Allah oleh Allah diistijabah. Sebagaimana juga salafnya, pendahulunya Nabi Zakaria, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau juga sampai sepuh baru punya keturunan. Saya kira demikian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah tanpa putus asa apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah akan melihat kita kalau kita istiqomah di dalam berdoa. Cukup demikian kajian perdana tentang tafsir Al-Quran. Semoga pertemuan yang akan datang kita diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan ayat-ayat yang kita kaji tadi. Demikian dari saya, Al-Fakir. Mohon maaf sebesar-besarnya manakala dari pembahasan tadi masih kurang, masih masih terdapat banyak zalal wal khata. Al-Fakir Ahmad Fauzi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.